Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, kali ini kita masuk lagi di acara Ngebacot, ngobrol bareng Siotek bersama saya Andi Alamsyah yang akan memandu acara Ngebacot kali ini. Di samping saya, alhamdulillah sudah ada pemateri kita, Kak Giva Irianto, di mana Kak Giva ini adalah salah satu pendiri Siotek. Dan juga Kak Giva sekarang bekerja di Kuiper sebagai front end engineer. Baik, pembahasan ngebacot kali ini gimana 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 sih caranya belajar programmer? Baik, mungkin Kak Giva bisa langsung memberikan materinya kepada Kak Dipersilakan. Baik. Pertama minta maaf terlambat. Tadi kena ya kadarullah ini apa motor tiba-tiba mogok. Nggak tahu. Jadi saya titip ini motor di rumah warga. Terus naik Gojek ke sini. Tapi ya macet tadi di sini sana sini. Sudahlah. Eh Mungkin simpelnya belajar pemrograman ya. Eh Kalau saya dari cerita dari pengalaman mungkin dulu. Pengalaman pertama kan bukan basicnya langsung pemrograman. Jadi pemrograman itu saya belajar di semester 2, langsung semester 2. Awalnya itu saya di hukum. Jadi jurusan hukum di 45. Dulu 45 namanya, sekarang Bosowa. Nah, itu rencananya karena mau jadi polisi. Polisi ikut sama apa namanya? Keluarga, karena keluarga ada yang Wakapolres, jadi ibaratnya ya gampang lah, mungkin ada latihan-latihan. Latihan-latihannya sama sudah inilah, sudah apa bisa dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Tapi pas dipelajari hukum, pulang saya bukan buka buku hukum, tapi malah buka komputer. Nah, ini agak kontradiksi makanya. Jadi saya pengennya agak lama itu 1 semester berlalu, saya pengennya kayak mengincar yang namanya quality of life, asik. Quality of life. Jadi bagaimana caranya supaya yang saya lakukan sehari-hari itu adalah hal yang saya sukai. Saya sudah bosan dengan pendidikan seperti SMA yang tugas, tetapi bukan yang saya nikmati begitu. Pelajarannya mungkin saya senang cuma pada saat di komputer dan beberapa pelajaran lainnya. Nah, kalau yang sudah masuk kimia, biologi dan lain-lain sudah jangan nih. itu mengandalkan nyontek mami kayaknya. Nah, tapi pas di ini saya tidak mau lagi ulangi. Emang saya move ke STIMIK Handayani. Itu memang akhirnya jadi motivasi besar. Karena ini sudah tidak ada alasan lagi. Karena ini sudah yang disukai. Tapi lagi-lagi tidak sesuai ekspektasi. Dulunya itu saya kan desain, Photoshop dan lain-lain. Masuk STIMIK Handayani itu ekspektasinya itu belajar desain. Nyatanya tidak. Nulis. Nulis dulu pelajarannya itu Bu Herlina, namanya pakai Pascal, algoritma 2. Bayangkan itu orang tidak tahu apa-apa dengan pemrograman, masuk algoritma pemrograman 2. Yang satu saja bingung ya kan biasanya. Yang kedua, disuruh bikin aplikasi gaji pokok dan tunjangan menikah. Ada dulu kan itu, pasti itu. Kalau dosennya sama pasti itu. Nah, itu saya bingung. Saya pikirnya kayak apa? Pelajaran matematika. Pelajaran matematika itu kan biasanya ada yang soal cerita, ada diketahui, ditanyakan, penyelesaian. Nah, diketahuinya apa? Ini diketahui tidak ada angka yang ditulis. Ya sudah, apa ini? Apa soal apa ini kan? Ternyata diketahuinya di input. Ya, kita cuma bikin prosesnya, biar nanti user yang menginput baru kita keluarkan hasilnya sesuai ekspektasi. Nah, akhirnya ya itu apa namanya? Saya coba cari. Jadi pelajaran Bu Erlina itu hari kalau tidak salah jam-jam 10. Saking karena saya tidak mau ketinggalan, saya tinggal sampai jam 5 sore nyari orang yang bisa ajar. Bisa ajar, kebetulan dulu ketemu namanya Ade Sandra, mungkin ada yang kenal. Itu anak manajemen informatika, asangkatan saya, satu SMA saya juga. Diajarin satu
ya 1,5 jam lah sebelum pulang. Nah itu akhirnya saya dapat basicnya, saya minta pelajaran semester 1, slide-nya Bu Esriani, saya pelajari satu sebelum masuk lagi algoritma 2, maksudnya pertemuannya. Saya pelajari, oh menarik. Baru dapat ini nyatanya sense-nya. Nah itu akhirnya bisa jadi sains. Jadi tapi di selanjutnya cari lagi hal-hal, saya masih belum bisa lupakan namanya desain, masih suka desain. Jadi saya mau cari, tapi akhirnya suka coding juga. Akhirnya saya cari apa yang ngoding dan mendesain. Itulah front end. Front end itu pas ketemu namanya HTML CSS, ya itu agak, wah ini bisa nge-layouting, bisa kasih warna, bisa apa, kasih animasi. Nah itu jadi dapat lagi feel-nya antara desain dan ini apa namanya pemrograman. Nah akhirnya saya nikmati betul-betul perjalanan sampai sekarang. Ya so far kayak begitulah cerita. Mungkin mau ini mix pertanyaan. Mungkin ini bisa mewakili teman-teman mungkin, karena di sini juga ada member yang dimana member ini baru bergabung di Seotek. Jadi mereka juga sudah ada pelatihan sementara berjalan web sama desain grafis. Pertanyaan saya itu Kak, bagaimana perjalanan dan pengalamannya sampai bisa menjadi programmer sampai sekarang Kak? Mungkin bisa aja. Ya tadi secara pengalaman mungkin sebelum masuk berkarir begitu. Saya yang pada saat setelah berkarir itu, saya sebelum lulus sudah ambil kerja software engineer di Docotel dulu namanya. Dia itu proyekan, jadi proyek pemerintah dan lain-lain. Jadi banyak belajar tentang stack, apa banyak. Pokoknya proyek yang betul-betul dipakai. Nah tapi yang poin paling penting untuk bisa mengantar saya sampai sekarang itu, sebenarnya saya tidak sukses-sukses aman deh. Cuman ya akhirnya karena konsepnya programan ya sudah, ya bisalah programming ya kan. Masa nop-nop. Nah itu eh jadi dia prosesnya pertama yang harus ada adalah mentor. Ini hal yang penting. Jadi tapi dan sekarang itu tidak sesusah dulu. Saya dulu cari mentor di kampus itu kebanyakan backend. Taunya PHP, Delphi, Visual Basic, begitu-begitu. Sedang yang saya sukai adalah yang web dan bukan bagian belakangnya, bagian depan yang desainnya. Nah itu jarang. Kita saja dikasih materi bikin web itu sudah warna hijau, kuning, merah satu halaman. Kayak kayak anak TK. Nah, itu jadi ya ndak inilah. Jadi saya cari orang tidak ketemu. Baru di Facebook saya coba-coba cari, ada satu orang dia mainnya jual-jualan template. Nah di situ saya coba sharing-sharing. Setelahnya cari lagi yang paham akhirnya terkumpul banyak banyak guru-guru. Saya ya akhirnya bisa belajar lebih banyak. Karena kalau tidak ada mentornya, misalkan kita belajar sesuatu, kita tidak ada yang luruskan, itu sesat ke. Sesat ke, bahaya. Jadinya tidak ready untuk action nantinya, bekerja atau dan lain-lain. Membuat usaha juga silahkan. Tapi ya itu so far lebih ke pertemanan. Di kampus itu tidak begitu cukup untuk bisa menjadi berkarir di IT menurut saya pribadi. Karena saya belum ambil ijazah. Jadi sebenarnya saya belum S1 juga. Jadi intinya memang harus lincah-lincah untuk cari pelajaran di luar kampus juga. Jadi apa yang sebenarnya yang dibutuhkan perusahaan sekarang, nah itu kita coba cari. Sama cari sebenarnya kita mau jadi apa. Kalau sudah jelas dari awal, itu path-nya jelas. Misalnya saya mau jadi front end, path-nya jelas, bisa download di internet, banyak itu ada course, playlist yang how to become front end engineer. Kan kita 1 bulan, 2 bulan, atau 2 minggu, atau 4 jam, ada semua itu di YouTube. Nah itu silahkan diikuti. Biasanya itu basic dari awal memang, sampai betul-betul belum tahu pemrograman. Nah jadi
pas tahu mau jadi apa, itu jadi enak. Sisa cari mentor, kayak mau jadi frontend bisa ke saya, web bisa ke saya, yang mau jadi desktop ada mungkin Pak Bewa, Pak siapa, ya, jadi ada yang bisa didekati lebih jelas. Jangan semua didekati, bingung nanti. Ya. Baik, itu jawaban yang sangat menarik, sangat memotivasi bagi kita semua, terutama saya. Mungkin teman-teman pengurus ataupun kakak-kakak senior, teman-teman member, ada yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana? Jangan malu-malu. Oh ya, kalau sambil menunggu mungkin teman-teman member dan pengurus berpikir tentang pertanyaannya, mungkin saya lanjut pertanyaan saya saja. Baik, pertanyaan yang kedua itu Kak, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mahir menjadi seorang programmer? Untuk stepsnya itu ya pertama sebelum teknis ke arah pemrogramannya langsung, karena itu kan bisa dicari. Jadi yang pertama mungkin ada beberapa jalan yang bisa kita coba ketika kita ingin menjadi programmer. Pertama ada cara kuliah S1, teknik informatika dan semacamnya. Nah itu kan punya basic fundamental tentang computer science dan algoritma dan semacamnya yang dibutuhkan nantinya untuk bisa berkarir di IT pada umumnya. Nah kemudian ada cara lain. Tadi kampus ini sebenarnya tidak begitu full bisa mengedukasi kita, lebih ke arah fundamental saja, pengantar. Jadi kayak misalkan kita belajar di kampus itu C++, C itu adalah bahasa yang ya middle level saya lupa, tapi intinya itu basicnya akan menjadi ke situ sebelum ke bahasa-bahasa lainnya. Jadi, nah kita cuma mau dikasih tahu kalau dulu orang ngoding kayak gini, ada assembly dan lain-lain, Pascal juga ya kan. Nah, tapi kalau kita mengarah ke zaman sekarang 2022, nah itu sudah arahnya bahasa yang sudah mulai interaksinya ke manusia itu lebih enak. Bahasa-bahasa yang dipakai itu lebih familiar ke manusia, ya. Kayak bahasa Inggris pure begitu. Kalau yang lain biasanya itu terlalu banyak bahasa-bahasa singkatan, terlalu banyak singkatan-singkatan yang akhirnya mungkin bisa bikin kita bingung bahasa-bahasa mesin. Nah, kalau misalkan kita mau mengembangkan yang sesuai zaman, biasanya ada lagi jalan lainnya. Pertama, ada cara bootcamp. Ini salah satu yang paling efektif. Bootcamp itu di Indonesia ada beberapa kayak Hacktivate, Decoding, ada Purwadika, macam-macam. Jadi itu dia bootcamp itu sebenarnya istilah dari militer. Jadi bootcamp itu kita belajar kayak 4 bulan begitu atau secara singkat. Dan memang digembleng. Jadi 1 hari 9 jam. Jadi pokoknya kita fokus belajar itu saja. Kalau di kampus kan kita meluas, ada jaringan, ada apa. Nah itu kita fokus belajar pemrograman saja, tidak ada yang lain. Dan tidak ada boleh fokus yang lain. Dan ini cukup mahal. Itu kisaran harganya bisa 45 juta, 35 juta, 1 kali course itu, 4 bulan biasanya. Itu agak mahal. Tapi kalau misalkan mau cari jalan yang lebih murah adalah otodidak. Otodidak sekarang YouTube channel berbahasa Indonesia itu sudah banyak. Ada sekolah coding, ada Unpas yang sering mungkin Unpas. Unpas ini bagus, dia dosen soalnya dasarnya, jadi mengajar kita itu dengan teknik yang bagus. Beda yang lain kan biasanya ya asal sharing saja, namanya enggak ada basic pendidikan apa begitu. Nah itu jalan kedua. Bisa juga kayak magang di perusahaan. Jadi sebelum lulus kan ada itu biasa kan disuruh magang. Pilih magang di tempat yang bisa mengajar kalian sesuatu. Jangan disuruh fotokopi, fotokopi pergi antar apa begitu kan? Ya banyak begitu orang magang masuk di mana begitu? Di mana disuruh bikin kopi, disuruh fotokopi bisa apa, itu kan enggak jadi apa-apa, enggak belajar kalian di sana. Yang kalian dapatkan adalah hidup bekerja
maksudnya asal tanpa keahlian, orang yang tidak S1 pun bisa begitu. Si asal dilatih. Nah, kita maunya harapan pertama adalah ekspektasinya kita bisa membuka usaha kah atau bekerja tapi di bidang kita. Nah, jadi stepnya itu dulu. Jadi bisa pilih yang tadi, bisa belajar algoritmanya dulu. Ada juga orang yang bisa yang stepnya dia berkarya. Kalau saya pribadi, saya tidak suka teori yang terlalu banyak dulu, konsep yang terlalu ribet, baru action, tidak. Saya biasanya action dulu, baru tahu yang saya butuhkan untuk action apa. Misalkan pada saat saya mau belajar bikin aplikasi, saya mau bikin aplikasi untuk tugas-tugas harian misalkan. Saya mau bikin tugas-tugas harian saya dalam sehari apa saja, saya mau bikin. Simple kan? Atau misalkan directory atau buku yang saya punya. Jadi ada listnya. Nah, akhirnya saya tahu apa yang harus saya butuhkan untuk membuat ini. Bisa konsul sama dosen misalkan, Pak, mau Kak bikin ini, apa yang perlu kupelajari? Ya kan ada tanda tanyanya enak. Tapi kalau kita tidak tahu mau jadi apa, terus mau bertanya apa? Ya kan? Mau bertanya apa? Nah, makanya ini dulu, cari dulu tujuannya. Bahkan kalau misalkan kita tidak suka, bisa jadi kan kita tidak suka masuk ke teknik informatika ternyata. Ya itu bisa, jangan ragu-ragu untuk move. Saya pun mengorbankan semester 1 pindah. Ngapain ya kan? Karena ujung-ujungnya kalau kita jalani sesuatu yang kita suka, kita tidak butuh jasanya. Kita tidak butuh jasanya. Iya, kita tidak butuh jasanya. Mau diapa jasa? Ya kan? Kalau ada ilmumu. Kalau ada ilmumu kan enggak. Ngapain? Kalau ijazah berarti kita sudah mindset di kepala, sudah bergantung sama orang. Sudah bergantung sama orang. Nah, di mindset saya adalah pendidikan itu yang berhasil adalah orang yang jadinya mandiri. Mandiri, akhlaknya bagus, sudah. Itu mungkin. Kalau step-step teknisnya bisa tadi. Cari dulu saja intinya mau jadi apa. Stepnya banyak sekali di internet. Kayak mau jadi programmer front end, ada. Back end ada. Setiap ini beda-beda. Beda-beda. Nah, makanya itu yang perlu diulik. Seotek saya harap bisa mengulik itu, membantu teman-teman menggali itu, ya kan? Baik, mungkin teman-teman member atau pengurus ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada, saya lanjut lagi. Ini Kak mengenai front end. Kan kalau front end itu Kak, kayak kita mengatasi kayak tampilan yang seperti ini, yang kayak dari perusahaan ini maunya seperti ini. Bagaimana Kak caranya kita mengatasi tren programmer terutama di bidang front end? Baik itu Kak. Oke, memang ini agak aneh pertanyaannya memang. Tren itu terkadang membuat kita bingung. Jadi terkadang kita terdistraksi, terganggu dengan misalkan kita belajar sesuatu, belajar JavaScript. Terus tiba-tiba ada lagi kabar A, B, C, D. Akhirnya, apa lagi nih? Harus Kak belajar lagi tuh. Akhirnya tidak deep di satu. Jadi pertama harus temukan dulu yang mana kita mau stick di situ dulu. Intinya ada core-nya kita. Jadi ada core, ada sesuatu yang inti dulu, baru kita tambahkan improvement. Kalau intinya belum ada, jangan dulu pindah-pindah. Jadi pahami saya dulu. Jadi even PHP yang mungkin orang sudah tinggalkan, masih ada di marketnya. Saya kemarin baru dapat lagi kayak di Telegram ada orang cari programmer Laravel. Itu Laravel PHP gajinya 8 sampai 13 juta. Ya kan kerja dari rumah. Ibu rumah tangga able sekali. Jadi untuk perempuan yang mau kerja kerja kan biasanya berkeluarga itu akan merusak karir perempuan. Tapi untuk software engineer, even kalian sudah punya anak dan karena kerjanya di rumah, ya software aman. Dan ya teman-teman saya di Kuiper juga banyak yang seperti itu. Meeting gendong anak. Tapi masih oke, masih bagus, jago kan? Ya, sudah aman. Ya itu makanya. Untuk bahasa stick saja ke satu. Kalau frontend sendiri ya tidak lari dari JavaScript. JavaScript cuma
the only one language di front end sebenarnya. Intinya ke situ. Baik, mungkin pertanyaan saya ini Kak yang mungkin lebih ke dunia pekerjaan Kak. Kan teman-teman di sini masih mahasiswa, tapi sebagian kakak senior sudah bekerja. Eh, Pertanyaan itu Kak, bagaimana cara mengatasi tekanan dalam pekerjaan sebagai programmer Kak? Sebelum saya jawab, mungkin bisa angkat tangan dulu kah? Siapa yang mau jadi software engineer? Nah itu enggak ada. Jadi satu aja. Yang lain apa masih karena apa? Dua. Masih bingung karena masih baru deh. Jadi di IT itu mungkin sebelum saya jawab itu, saya kenalkan saja dulu bidang-bidangnya. Jadi di industrial itu ada beberapa macam. Tidak semua juga butuh bisa jadi programmer. Enggak sesempit itu enggak. Jadi di industrial itu ada yang paling umum memang programmer. Di programmer ada web, ada platformnya, ada web sama mobile biasanya. Ada juga game. Nah, mobile itu dia biasanya cuman ya satu, kayak mau pilih sisa Android atau iOS. Kalau web itu mau pilih backend atau frontend. Backend yang urusi di belakang datanya, database-nya, pada lainnya, koneksinya. Kalau front end itu lebih ke tampilannya, interaksi ke usernya. Kayak yang kita lihat, misalkan kita lihat halaman Facebook ada post, status dan lain-lain. Front end cuma bikin ininya, strukturnya. Sama yang bisa menyimpan hasil yang kita input itu backend. Nah, kita cuman ngirim ngirim data ke backendnya. Kita serve apa yang diinput di post. Yang simpan si backend. Bagaimana supaya dia tersimpan dengan rapi, itu backend. Nah, ada lagi namanya QA. QA itu quality assurance, saya lupa. Intinya dia tester. Dia yang ngetes aplikasi kita. Jadi bagaimana supaya aplikasi kita itu berjalan sesuai ekspektasi. Nah, itu QA. Nah, cewek-cewek itu biasanya di situ. Kalau dia sudah tidak terlalu ke programmer, dia lebih ke tester. Nah, tester. Dan itu dibutuhkan. Ketiga, ada lagi namanya desainer UI UX. Nah, UI UX ini dia ke desain. Jadi front end itu bukan yang mendesain. Dia cuma mengcoding apa yang sudah didesain sama desainer. Jadi relasinya itu dari orang bisnis menjelaskan ke desainer, desainer bikin desain, desainnya diimplementasi ke front endnya kena ke back end untuk datanya. Ya, jadilah sebuah circle, dan terakhir dites sama QA. Nah, kayak gitu. Jadi bisa pilih, nanti dipikir-pikir saja bagaimana cocoknya. Pekerjaan di apa? Kalau untuk tekanan di tempat kerja, pertama ada perusahaan yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik, biasanya untuk pekerjaan seperti kita software engineer itu karena dia di bidang kreatif, dia tidak cocok dengan gaya buruh. Jadi kan beberapa, kayak misalkan kasir, dia itu kan style gaya buruh, di mana semakin lama dia bekerja, semakin banyak dia dapat. Kalau di engineer dia tidak, secepat apa dan selama apa itu dikerjakan, yang penting tidak menabrak deadline misalkan atau apa. Jadi kayak saya misalkan di Kuiper itu biasa dikasih kerjaan 2 pekan. Biasanya kan 2 pekan. Kita itu selalu keluar kerjaan baru itu 2 pekan. Tapi misalkan saya kerjanya cuma 3 hari. Ya 7 harinya saya santai. Saya santai. Jadi makanya saya bilang tadi, ibu rumah tangga. Bisa ibu rumah tangga ini kerja. Kayak gitu. Kurang lebih pilih tempat yang tidak terlalu pressure-nya tinggi. Cari ada reviewnya biasa, tanya-tanya teman yang sudah kerja di sana juga. Kayak gitu. Intinya manage waktu sebenarnya.
Baik, mungkin ini pertanyaan eh, terakhir tentang tantangan terbesar menjadi seorang programmer itu, Kak. Tantangan terbesar menjadi seorang programmer. Tantangan terbesarnya adalah menjadi orang yang bekerja di bidang IT, teknologi, itu kita dituntut untuk belajar. Jadi bukan sesuatu yang kita kuasai satu kali dan itu kita bawa sampai mati, tidak. Nah, itu adalah IT itu setiap hari ada update. Jadi hal yang harus pertama ada dalam diri kita adalah kita suka belajar apa yang kita geluti. Kalau di IT ya, misalkan kita stop belajar, jadi misalkan saya front end, saya bawa keahlianku yang dari kampus saja, terus saya bekerja. Saya cuma bertahan paling 1 tahun 2 tahun. Tahun kedua mulai ada teknologi-teknologi baru yang harus kita adaptasi. Nah, kalau orang tidak belajar susah. Tapi biasanya perusahaan juga kasih kasih sarana buat kita belajar biasanya. Biasanya dibelikan course atau dibikinkan sharing session buat ini diedukasi langsung sama senior-senior di. Makanya ada di kantor itu biasanya ada senior, middle, junior. So far semua sama kerjanya, tapi senior lebih ada tanggung jawab untuk mendidik mid dan junior. Junior biasanya itu baru lulus kuliah, pengalaman kerja 1-2 tahun, middle sudah 3 tahun, senior sudah 5 tahun. Nah, makanya, tapi tidak selalu seperti itu. Kalau ada orang yang 3 tahun tapi kualitasnya seperti 5 tahun, ya senior juga. Ya. Ada juga yang sudah bertahun-tahun tapi tidak berkembang, ya junior tetap. Gitu. Jadi di IT itu kita bisa naik penghasilan itu cepat, tergantung seberapa jauh kita belajar. Beda kalau misalkan kita bekerja sebagai apa begitu. Saya tidak mau singgung bidang, tapi kayak misalkan satu pekerjaan yang dinilai naik gajinya adalah kinerja KPI. Kalau dia tembus KPI-nya, tembus target, dia naik. Dan itu di polanya selalu naiknya sama. Kayak misalkan naiknya 400.000, naiknya 200.000, naiknya 1 juta. Tapi itu konsisten. Tidak bisa kita tiba-tiba naik 10 juta, naik 4 juta, tidak bisa. Di IT bisa. Di IT bisa. Di IT itu saya di Makassar dulu, saya spill kasih tahu gaji awal dulu, tapi kan lama minta jadi enggak sama sekarang. Dulu itu saya front end 2,4. Itu tahun 2015. Di mana orang tidak banyak yang bekerja sebagai programmer. Bahkan masuk Tokopedia pun itu belum. Tokopedia pun saya tidak tahu ada atau belum. Oh sudah ada kayaknya, tapi belum sebesar sekarang. Nah itu 2,4. Dalam kurun waktu 1 tahun 2,8. Sedikit deh. Tapi pas pindah jadi 5 juta. Ini naik 2 kali lipat. Ke Jakarta jadi 9. Naik, jadi lompatnya tas gitu. Nah, sampai ada yang bisa programmer, kalau kalian coba cari-cari sendiri, itu bisa bergaji 70, 100, ya macam-macam. Paling kalau di Indonesia normal-normalnya itu junior di Jakarta remote working 7 sampai 9. Ini kayak begitu-begitu. Biasanya kalau kita motivasinya bla bla bla, ini kalau kalian uang dikasih dengar, biasanya lebih termotivasi. Tapi ya software engineer itu begitu. Jadi misalkan kalian 7 tadi, 7 9 di angka itu. Kemudian kalian sisa belajar sesuatu, bekali diri kalian, nanti performance review, kalian kasih lihat apa yang sudah saya pelajari. Biasanya di up, atau kalian pindah perusahaan lagi, pasti tes lagi, tes. Nah, di situ dilihat, oh bagus hasilnya, ini senior ini. Nah, itu sudah bisa begitu. Baik, mungkin teman-teman pengurus dan member atau kakak-kakak senior yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada? Karena waktu berbuka puasa kurang lebih 10 menit. Oh, saudara Ricky Mahendra.
Bisa langsung saja. Ada tong, sama di share live lagi. Bahaya. Enggak lah, jangan. Bahaya, bahaya, bahaya. Adi mau saya share gajinya. Saya share penghasilan itu tidak bagus, tapi lebih ke arah motivasi karena kalian sebidang, kita sebidang. Tapi kalau saya ketemu orang yang tidak sebidang, boro-boro saya kasih tahu clue, enggak ada saya kasih tahu. Kalau kayak tentang kayak boleh bercerita sedikit tentang awal mulanya bentuknya SEO. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Moderator. Katanya bagaimana SEOTech dibangun? SEOTech sebenarnya saya dulu ketua UKM ya namanya ya, organisasi ini. Itu CIMOS, dulu ada CIMOS namanya. Tapi karena itu sudah tidak terurus dan sudah vakum beberapa tahun, akhirnya pindah ke saya. Tidak terlalu banyak legacy yang bisa saya lanjutkan dan agak kontradiksi dengan saya. Daripada saya bangun ini organisasi yang saya tidak tahu sama sekali, mending saya bikin. Saya bikin sendiri. Akhirnya saya ajak beberapa teman, saya bikin. Cuma jeleknya dulu itu saya baru bikin ketika saya sudah mau lulus. Jadi nanti yang lanjut itu langsung angkatan satu kali di bawahku. Nah setelah itu jadilah seperti sekarang. Jadi di angkatan pertama SEOTech itu sudah dapat juara web design, kalau tidak salah ada 3 juara kayaknya itu kalau tidak salah dia dapat. Itu kalau menurutku di SEOTech itu yang saya larang keras adalah apa ya, retorika yang berlebihan. Kayak ibaratnya IT itu bukan tempat untuk orang ngomong banyak, bukan tempat orang yang bacerit, bukan. Show your skill, you will get it. Jadi bukan enggak perlu kau kasih tahu bilang saya jago, bukan. Tapi apa karyamu, Pak? Sudah itu saja. Biarkan karya yang bicara. Your mouth stay calm. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Kesimpulan ngebacot pada hari ini, jika kita fokus dengan satu bahasa pemrograman, maka fokuslah, kemudian teruslah belajar, cari mentor yang di bidangnya, kemudian sholat 5 waktu. Sekian dari saya. Kami mungkin ini apa namanya, berucapan terima kasih banyak kepada Kak Giva sudah bisa hadir di acara ngebacot kami kali ini. Kemudian terima kasih banyak kepada kakak senior yang sudah sempat hadir, kepada panitia, pengurus, saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.